Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Mimar Garden. Saat ini kami sajikan Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan manusia paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selamat menikmati. Di bawah lindungan dan risalah dakwah. Secara umum, kehidupan Rasulullah setelah mendapat risalah dan nubuwah dapat dibagi pada dua periode. Pertama, periode Mekah yang berlangsung kurang lebih selama 13 tahun. Periode kedua adalah periode Madinah yang berlangsung sekitar 10 tahun. Selama dua periode, terjadi berbagai peristiwa dan tahapan, di mana satu tahapan memiliki keistimewaan tersendiri dan berbeda dengan tahapan yang lainnya. Hal ini akan terlihat dengan jelas tatkala kita memperhatikan secara rinci setiap peristiwa dan proses dakwah dalam dua periode tersebut. Dalam sajian periode Mekah atau periode Mekah ini dapat dibagi pada 3 tahap perjalanan. Pertama, tahap dakwah secara tersembunyi yang berlangsung selama 3 tahun. Tahap kedua adalah dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah, dimulai dari permulaan tahun keempat dari kenabian sampai hijrah ke Madinah. Tahap ketiga yaitu dakwah kepada kelompok yang berada di luar kota Mekah yang dilakukan sekitar penghujung tahun ke-10 dari kenabian. Sebagiannya memasuki periode Madinah sampai kepada akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nubuwah dan dakwah di Gua Hira. Menjelang usia 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka menyendiri. Rentang usia yang cukup matang sehingga beliau dapat menelaah apa yang telah terjadi selama itu. Sangat jauh dari cara pandang beliau dengan cara pandang masyarakat jahiliyah, sehingga hal ini membentangkan jarak yang jauh antar pemikiran beliau dengan kaumnya. Dengan membawa roti dan gandum serta air untuk minum, beliau pergi ke Gua Hira untuk melakukan khalwat. Sebuah gua yang terletak di atas gunung An-Nur yang jaraknya kira-kira 2 mil dari Mekah. Gua yang tidak terlalu besar, panjangnya kira-kira 4 hasta dan lebarnya kira-kira 3/4 hingga 1 hasta. Biasanya beliau menetap di sana pada bulan Ramadan dan melewatkan waktunya dengan beribadah dan merenung, memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan dan lingkungan sekitar yang sering beliau saksikan tiap hari. Beliau tidak pernah bisa merasa tenang melihat kaumnya yang bergumul dengan kemusyrikan dan tahayul. Dalam keadaan seperti itu, beliau pun tidak memiliki jalan yang jelas serta batasan-batasan tertentu yang dapat menghantarkan beliau pada kepuasan hati dan ketenangan jiwanya. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini merupakan bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar beliau terhindar dari segala hiruk-pikuk kehidupan dunia dan segala gejolak kehidupan dan kebisingan manusia saat itu, sehingga ini merupakan langkah persiapan bagi beliau untuk menerima amanah besar yang tengah ditunggunya. Dengan amanah besar itu, beliau akan mengubah wajah dunia dan mengubah arah perjalanan sejarah hidup manusia. Allah menguji Muhammad melalui pengasingan diri selama 3 tahun sebelum Allah membebaninya dengan risalahnya. Beliau pergi untuk mengasingkan diri dalam jangka waktu sebulan dengan membawa ruh yang suci sambil memikirkan kegaiban di balik kehidupan nyata. Sehingga tiba saatnya untuk berhubungan dengan kegaiban tersebut
atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril datang membawa wahyu. Ketika usia beliau genap 40 tahun, di mana beliau sudah mencapai kematangan usia. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa para rasul diangkat menjadi rasul ketika usianya genap 40 tahun. Dan pada usia ini, mulai tampak tanda-tanda kenabian yang muncul dari balik kehidupan pada diri beliau. Salah satu dari tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang dialami oleh beliau. Di dalam mimpi tersebut, tidak ada yang beliau lihat kecuali fajar yang sedang menyingsing. Mimpi tersebut beliau alami selama 6 bulan. Mimpi ini merupakan satu bagian dari 46 bagian tanda-tanda kenabian. Pada saat pengasingan diri itu, genap 3 tahun, melalui Gua Hiro ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan rahmatnya kepada penghuni bumi. Allah memuliakan beliau dengan nubuwah, dengan mengutus Jibril, dengan membawa wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran. Setelah meneliti dan mengamati serta melakukan perbandingan beberapa dalil, kita dapat menentukan bahwa turunnya wahyu pertama adalah pada hari Senin, hari ke-21 di bulan Ramadan, di malam hari, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu 40 tahun, 6 bulan, 12 hari, menurut perhitungan bulan Qamariyah. Menurut hitungan bulan Masehi berusia 39 tahun, 3 bulan, 20 hari. Marilah kita simak penuturan Aisyah yang akan menceritakan kisah terjadinya turunnya wahyu tersebut. Peristiwa yang menjadi tonggak perubahan yang membawa binar cahaya Allah, menguak tabir gelap kekufuran dan kesesatan, sekaligus mengubah perjalanan hidup dan meluruskan perjalanan sejarah umat manusia. Aisyah berkata, yang mengawali turunnya wahyu adalah berupa mimpi yang hakiki dalam tidurnya Rasulullah, yaitu ketika beliau sering bermimpi di mana dalam mimpi tersebut tidak ada yang terlihat kecuali seperti fajar yang menyingsing. Sejak itu, beliau lebih suka menyendiri dan mengasingkan diri ke Gua Hiro. Lalu beliau bertahanut di sana dengan cara beribadah bermalam-malam setelah sebelumnya pulang ke keluarganya dan menyiapkan bekal. Lalu kembali lagi kepada Khadijah dan kembali dengan membawa bekal sampai datanglah kebenaran di gua tersebut. Beliau didatangi oleh malaikat seraya berkata, "Bacalah." Beliau berkata, "Aku tidak bisa membaca." Beliau berkata, kemudian malaikat itu merangkulku sehingga aku merasa sesak, lalu melepaskanku kembali dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca," kata beliau. Untuk yang kedua kalinya, malaikat itu merangkulku sampai aku merasa sesak dan melepaskanku kembali dan berkata untuk yang ketiga kalinya, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca," kata Rasulullah. Kemudian malaikat itu merangkulku lagi dan melepaskanku, lalu berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi bacaan tersebut dengan hati yang bergetar hebat. Setelah itu, beliau pulang kepada Khadijah seraya berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Dengan rasa kasih,
Khadijah menyelimuti beliau sampai beliau tidak lagi menggigil. Beliau bertanya kepada Khadijah, "Ada apa denganku?" Lalu beliau menceritakan apa yang dialaminya dan berkata, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Khadijah menguatkan beliau dengan berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau senang menjalin tali silaturahim, engkau biasa memikul beban, engkau memberi makan orang miskin, engkau suka menjamu tamu dengan baik, dan engkau suka menolong orang yang menegakkan kebenaran." Selanjutnya Khadijah membawa beliau kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra pamannya Khadijah. Dia adalah seorang penganut Nasrani pada masa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani yang juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah tua dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah kisah yang dialami oleh putra saudaramu." Maksudnya adalah Rasulullah. Waraqah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai putra saudaraku, apa yang engkau alami?" Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang telah dialaminya. Setelah itu Waraqah berkata, "Dia adalah namus yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jika saja aku masih muda dan kuat, andai saja aku masih hidup saat nanti kaummu akan mengusirmu." Rasulullah bertanya, "Benarkah kaumku akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, tidak seorang pun yang membawa apa yang akan engkau emban kecuali dimusuhi. Andai kata aku masih hidup nanti, sungguh aku akan benar-benar membantumu." Sebelum wahyu berikutnya turun, Waraqah meninggal dunia. Terputusnya wahyu. Mengenai jeda terputusnya wahyu, terdapat perbedaan pendapat. Pendapat paling kuat adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Sya'ad dari Ibnu Abbas bahwa wahyu terputus selama beberapa hari. Adapun pendapat yang sering kita dengar mengatakan bahwa wahyu terputus selama 3 tahun atau 2,5 tahun adalah pendapat yang tidak kuat. Kami mendapatkan gambaran yang jelas setelah melakukan pengamatan terhadap beberapa riwayat dan pendapat ahli ilmu, dan kami tidak menemukan seorang pun yang menentang bahwa Rasulullah mendatangi Gua Hira selama 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Ramadan setiap tahunnya, yaitu selama 3 tahun sebelum nubuwah, dan pengangkatannya terjadi pada akhir tahun yang ketiga. Oleh karena itu, beliau mendatangi Gua Hira 1 bulan penuh selama Ramadan. Artinya, beliau turun dari Gua Hira pagi hari tanggal 1 Syawal dan pulang ke rumahnya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa wahyu yang turun setelah terputusnya wahyu, yaitu ketika beliau pulang dari Gua Hira menuju ke rumahnya setelah genap 1 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu kedua turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada permulaan bulan Syawal, yaitu setelah habisnya bulan Ramadan yang dimuliakan dengan turunnya wahyu kenabian di bulan itu. Dan hari itu merupakan hari terakhir Rasulullah berdiam di Gua Hira. Apabila ditetapkan bahwa wahyu pertama turun pada malam Senin hari 21 bulan Ramadan, maka terputusnya wahyu hanya sampai 10 hari saja, sebab wahyu kedua turun pada permulaan bulan Syawal tahun itu. Ini merupakan isyarat keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, sehingga dianjurkan untuk beriktikaf dan beribadah, serta menunjukkan awal bulan Syawal merupakan hari kembali dengan penuh kebahagiaan. Wallahu a'lam. Sebab ketika terputusnya wahyu, beliau merasakan kesedihan yang sangat kuat. Beliau dirundung bingung dan dihantui kecemasan. Dalam kitab Sahih Bukhari pada pembahasan takbir,
dituliskan, yang isinya wahyu terputus selang beberapa hari. Rasulullah merasa sedih dan berduka, sebagaimana diri kita apabila sedang berduka cita. Beberapa kali beliau pergi ke puncak gunung dengan niat ingin melemparkan dirinya ke bawah. Tetapi setiap kali sampai di puncak, Jibril berbisik kepadanya, "Wahai Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah." Setelah itu Rasulullah kembali tenang dan kembali lagi. Apabila wahyu tetap terputus, beliau melakukan hal yang sama dan hal yang sama terjadi lagi. Jibril datang membawa wahyu yang kedua. Ibnu Hajar berkata, terputusnya wahyu selama beberapa hari adalah untuk menghilangkan kegelisahan, kegundahan, serta kecemasan yang dirasakan oleh Rasulullah. Diharapkan agar beliau kembali seperti semula. Setelah kembali normal, maka Allah memuliakan beliau dengan turunnya wahyu yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku berdiam di gua Hiro selama 1 bulan. Setelah 1 bulan aku turun dari gua itu. Ketika sampai di sebuah lembah, tiba-tiba ada yang memanggilku. Lalu aku melihat ke samping kanan dan kiriku, tetapi aku tidak menemukan siapapun. Demikian juga di depan dan di belakangku tidak ada siapapun. Tiba-tiba aku melihat sosok malaikat yang datang kepadaku di gua Hiro. Dia duduk pada kursi di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya dengan ketakutan, tetapi aku malah terjerembab. Aku pun bergegas menuju rumah Khadijah dan berkata padanya, 'Selimutilah aku, selimutilah aku.' Kemudian malaikat itu turun seraya berkata kepadaku, 'Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.'" Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-6. Ayat ini turun sebelum datangnya kewajiban sholat. Setelah itu, wahyu turun secara berangsur-angsur. Ayat ini merupakan tonggak permulaan risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini diakhirkan turunnya setelah terputusnya wahyu selang beberapa hari. Ayat ini mencakup 2 bagian perintah. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan dengan penetapan dan peringatan, seperti dalam firman-Nya, "Bangunlah, lalu berilah peringatan." Maknanya adalah beliau harus memberikan peringatan kepada umat manusia dengan azab Allah apabila mereka tidak mau berhenti dari kedurhakaan, kesesatan, dan berbagai peribadatan yang menyekutukan Allah. Mereka harus meninggalkan kemusyrikan, baik zatnya, sifatnya, maupun hakikatnya, sampai pada perbuatannya. Kedua perintah agar Rasulullah melaksanakan dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menetapkan hal itu dalam dirinya, sehingga beliau dapat mencapai ridho Allah dan menjadi suri teladan yang baik bagi siapa saja yang hendak beriman kepada Allah, seperti dalam ayat-ayat berikutnya. Dan Tuhanmu agungkanlah, maknanya adalah mengagungkannya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan pakaianmu bersihkanlah, maknanya adalah membersihkan pakaian serta jasmaninya, sebab orang yang akan mengagungkan Allah harus suci diri, suci badan, dan suci pakaian. Sedangkan makna tersiratnya adalah membersihkan hati dari sifat syirik, bersih amal, dan budi pekerti yang murni. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah, maknanya adalah menjauhi segala hal yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siksaannya, yaitu dengan menjaga ketaatan kepadanya serta meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Maknanya adalah
Jangan berbuat baik demi mendapat balasan, pujian manusia, atau pendapat keutamaan dalam urusan dunia. Ayat yang terakhir ini merupakan tanbih atau peringatan berkaitan dengan apa yang terjadi pada kaumnya yang menyakiti ketika agama mereka memisahkan mereka. Kemudian menyeru mereka agar mentauhidkan Allah serta mengancam mereka dengan azab dan siksaannya. Maka selanjutnya Allah berfirman, "Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Keseluruhan ayat menjelaskan bahwa ini merupakan seruan yang tegas. Jika dengar suara, pasti dengan menggunakan suara yang keras agar Rasulullah menghadapkan diri kepada perintah Allah yang Maha Agung dan segera bangkit dari tidur dan selimut serta bersiap siaga menghadapi jihad dan perjuangan yang membutuhkan pengorbanan. Maka Allah berfirman, "Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan." Seolah-olah dikatakan kepada beliau, bagi orang yang hidup untuk dirinya sendiri, dia dapat tenang dengan berdiam diri. Sedangkan engkau, wahai Muhammad, engkau membawa amanah besar, maka mengapa engkau berkumul dengan selimut dan tertidur? Mengapa engkau dapat beristirahat dengan tenang? Tidak ada bagimu tempat tidur yang melenakan, tidak ada kesenangan duniawi. Bangunlah, urusan besar sedang menunggumu, wahai Muhammad. Beban yang sangat berat tengah menantimu. Bangunlah untuk berjihad dan berjuang dengan penuh pengorbanan. Bangunlah, tidak ada lagi waktu tidur dan istirahat. Sejak saat ini telah dimulai bulan-bulan yang penuh dengan perjuangan serta jihad yang panjang dan melelahkan. Bangunlah dan bersiap siagalah. Kalimat itu seolah menggema di telinga dan membangunkan Rasulullah SAW dari tempat tidurnya yang melenakan. Beliau bersiap untuk menghadapi samudera perjuangan, menghadapi kerumunan orang banyak, menghadang setiap gejolak dan goncangan. Maka Rasulullah berdiri tegak menjalankan risalah itu. Selama 20 tahun beliau tidak lagi berdiam diri. Beliau tidak sempat lagi beristirahat, tidak lagi berpikir untuk keluarganya, apalagi untuk dirinya sendiri. Dia berdiri tegak memangku risalah dakwah. Di pundaknya ada beban kenabian yang harus ditunaikan. Amanah besar di muka bumi ini, beban kemanusiaan, beban akidah, beban perjuangan, serta jihad di medan yang tak berkeputusan. Selama 20 tahun, beliau bergumul dengan pergolakan yang terus-menerus. Sejak seruan itu, beliau tidak dapat memalingkan perhatiannya, kecuali urusan besar ini. Gambaran ini tidaklah dapat mewakili apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di dalam perjuangannya. Semoga Allah memberikan ganjaran terbaik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.